Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Apik dari SDN Ulu Jami 04. Hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Pada video sebelumnya kita sudah membahas sama-sama operasi hitung bilangan bulat, khususnya bagian penjumlahan. Pada hari ini, Ibu akan membahas materi selanjutnya, yaitu bagian pengurangan. Nah, berikut ini sudah Ibu gambarkan ilustrasi mengenai operasi hitung bilangan bulat bagian pengurangan. Di sini sudah tertera ya, kalau bilangan bulatnya itu positif dikurang dengan bilangan bulat yang juga jenisnya positif, hasilnya akan menjadi bilangan bulat positif. Nah, yang ilustrasi keduanya tuh, yang titik kedua dan titik ketiga, di situ digambarkan ya, kalau bilangan bulatnya negatif dikurang dengan bilangan bulat negatif juga, hasilnya titik. Nah, ada juga bilangan bulat positif jika dikurang dengan bilangan bulat negatif, titik. Nah, ternyata khusus pengurangan itu memiliki prinsip khusus yang berbeda dengan prinsip pada penjumlahan. Nah, prinsipnya itu apa sih, Bu? Nah, prinsipnya itu adalah apabila terjadi pengurangan namun tanda kurangnya itu bertemu dengan bilangan negatif atau bilangan minus, maka operasi hitungnya yang tadinya pengurangan akan berubah menjadi penjumlahan, dan bilangan yang tadinya negatif itu berubah juga menjadi bilangan positif. Seperti itu. Nanti Ibu akan contohkan di dalam soal ya, agar kalian lebih mengerti. Namun materi ini harus kalian catat dulu agar tidak lupa nantinya. Sekarang kita lihat contoh soal 1 ya, anak-anak. Di sini dijelaskan ada bilangan positif 780 dikurang dengan bilangan positif 36. Bilangan positif dikurang bilangan positif, hasilnya pasti akan selalu positif. Sesuai dengan ilustrasi yang sudah Ibu sampaikan pada awal video. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini sudah Ibu tambahkan lagi nih perbedaannya. Ada bilangan negatif 335 dikurang dengan bilangan negatif 128. Nah, di sini kita akan melakukan perubahan karena tanda kurang bertemu dengan bilangan negatif. Perubahannya itu akan menjadi minus atau bilangan negatif 335 berubah jadi tanda jumlah. Yang tadinya tanda kurang jadi tanda jumlah. Nah, angka 128-nya itu pun berubah menjadi bilangan positif. Yang awalnya negatif itu berubah jadi positif. Hasilnya adalah kita mencari selisih. Selisihnya berapa sih 335 dengan 128? Ya, betul. Hasilnya adalah 207. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan bilangan itu hasilnya negatif atau positif? Kita lihat terlebih dahulu. Nilai yang mewakili bilangan negatif adalah angka 335. Sedangkan nilai yang mewakili bilangan bulat positif adalah angka 128. Nah, di sana untuk menentukan hasilnya itu positif atau negatif, kita harus membandingkan mana sih yang lebih besar. Ternyata nilai yang lebih besar adalah angka
angka 335 yang mewakili bilangan bulat negatif. Maka dari itu hasilnya pasti adalah sebuah bilangan negatif pula. Seperti itu anak-anak. Bagaimana anak-anak sampai contoh soal kedua? Apakah masih ada yang kurang mengerti? Nah, agar lebih mengerti coba deh biar lebih afdol, Ibu akan memberikan contoh soal yang ketiga ya. Di sini ada soal negatif 120 atau minus 120 dikurang negatif 349. Nah, di sini ketemu lagi nih tanda kurang dengan bilangan negatif. Artinya kita akan melakukan perubahan dulu operasi hitungnya. Yang tadinya operasi hitung pengurangan, kita ubah menjadi operasi hitung penjumlahan. Setelah kita ubah, bentuknya akan menjadi negatif 120 dijumlah dengan 349. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita mencari selisihnya dari 120 dengan 349. Ada yang tahu nggak sih selisihnya berapa sih 120 dengan 349? Yo, ada yang tahu nggak? Betul. Selisihnya adalah 229. Sekarang jika kita sudah mengetahui selisih dari operasi hitungnya itu berapa, sekarang tinggal menentukan hasilnya itu positif atau negatif sih. Nah, sekali lagi Ibu akan ingatkan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu. Pertama adalah kita lihat bilangan yang mewakili bilangan bulat negatif terlebih dahulu ya. Di sini yang mewakili negatif adalah angka 120. Lalu kita lihat bilangan bulat yang mewakili bilangan bulat positif adalah angka 349. Setelah kita mengetahui nilai dari bilangan bulat yang negatif maupun yang positif, langkah selanjutnya adalah membandingkan mana yang lebih besar, negatif atau positif. Nah, kalau kita bandingkan 120 dengan 349, lebih besar mana? Wah, iya betul. Ternyata lebih besar 349 yang mewakili bilangan positif. Maka dari itu, hasil dari operasi hitung pada soal 3 itu adalah bilangan positif pula. Wah, ternyata mudah ya mengerjakan soal ini. Insya Allah. Namun jika kalian masih ada yang bingung atau masih susah, mengalami kesulitan, boleh kalian bertanya kepada orang tua ataupun menjapri ibu ya. Materi pada hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anak hebat yang sudah menyaksikan video Bu Apik pada hari ini. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Bu Apik ya. Terima kasih.